bapak-bapak dan ibu-ibu yang rupawan lagi menawan, gadis cantik mau minta izin, mau minta waktunya sebentar. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si mancung bertemu dengan si mancung di jalan, mereka saling menyapa, "Hai mancung." Ketika si pesek saling bertemu di jalan, mereka saling menyapa, "Hai pesek." Ketika si kurus bertemu dengan si kurus di jalan, mereka juga saling menyapa, "Hai kurus." Tapi ketika si pesek, si mancung, si kurus ketemuan di bundaran, mereka pengen saling menyapa tapi nggak tahu mau bilang apa. Akhirnya mereka mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita haturkan puja dan puji syukur kita yang karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini pada malam hari ini. Yang kedua, salat serta salam selalu kita aturkan kepada Pak Proklamasi yang tak pernah memakai dasi, sang proklamator yang tak pernah naik motor, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang sekarang ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas warga RT 14 sekalian yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk berbicara di depan sini. Dan saya minta perhatian ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh saya curi sebentar perhatiannya? Butuh perhatian nih di sini. Ya, berdirinya saya di sini pada malam hari ini bukannya saya mau pamer wajah yang emang cantik ya, tapi saya ingin mengutarakan beberapa patah kata yang sudah saya patah-patahkan lagi menjadi berpatah-patah kata. Jadi, topik pembicaraan malam kita hari ini adalah keracunan. Bukan keracunan makanan, bukan keracunan obat, bukan keracunan ya yang lain lah. Tapi keracunan di sini maksudnya ketika rahmat Tuhan tercurahkan pada bulan Ramadan. Tepuk tangannya dong. Jadi, puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam, juga kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi puasa juga merupakan salah satu rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disebut rahmat? Padahal kita harus susah sahur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus nahan diri. Belum lagi ntar ada zakatnya, ada yang bayar puasanya, ada tanggungannya, inilah itulah. Itu semua adalah hal yang lumrah. Kalau yang kita pikirkan adalah puasa sebagai kewajiban. Sekarang kita harus mengubah mindset kita ya. Bukan kita wajib puasa, tapi kita harus puasa. Ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita harus puasa? Yang pertama, usykuri. Dalam bahasa Arab, usykuri artinya syukurilah atau bersyukurlah. Dengan puasa bisa mengajarkan kita untuk bersyukur. Dengan cara kita diberi kesempatan untuk merasakan bagaimana keadaan teman-teman kita di luar sana yang juga harus bangun pagi, yang tapi dia juga tidak bisa makan, tidak bisa minum seharian karena tidak mampu. Yang membuat kita tersadar dengan segala rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kita haruslah bersyukur. Mau sekurang-kurangnya kita, mau secukup-cukupnya kita, alhamdulillah kalau kita punya rezeki yang berlebih. Bersyukur juga bukan karena kita punya hal yang berlebih. Meskipun kita tidak merasa puas, kita harus juga tetap bersyukur. Kenapa? Karena segala hal di dunia ini tidak ada artinya di mata Allah kalau tanpa iman. Contohnya, kita nggak boleh sombong, juga nggak boleh ngiri sama tetangga. Yang cuma punya mobil satu, jangan ngiri sama sebelah. Syukuri, lihat tetangga cuma punya sepeda motor.
Yang cuma sepeda motor, syukuri. Lihat tetangga yang cuma punya sepeda ontel. Yang cuma punya sepeda, syukuri. Lihat tetangga kemana-mana harus pakai angkot. Yang kemana-mana pakai angkot, jangan ngeluh, syukuri. Lihat tetangga kemana-mana jalan kaki. Yang kemana-mana jalan kaki, syukuri. Lihat tetangga di rumah cuma bisa duduk. Yang cuma bisa duduk juga bersyukur. Lihat tetangga tiap hari rebahan di kasur. Yang cuma bisa rebahan di kasur, syukuri. Jangan mengeluh. Lihat tetangga mati nggak balik-balik. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Puasa dalam artinya adalah mencegah atau menahan, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu agar berpuasa, dan telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa, yaitu selama beberapa hari tertentu. Nah, menahan diri di sini bukan menahan diri juga karena lapar, tapi juga dari hawa nafsu yang lain. Contohnya adalah menahan diri dari amarah. Kenapa kita harus menahan amarah? Karena banyak masalah yang tidak akan selesai yang diselesaikan dengan amarah. Ada masalah, kita marah-marah makin besar, selesai nggak ada solusinya, nggak ketemu. Jadi kita harus bisa menahan amarah kita. Disunahkannya, kalau kita sedang marah dalam posisi berdiri, disunahkan untuk duduk. Kalau sudah duduk tapi masih marah-marah, maka berbaringlah. Kalau masih berbaring tapi masih marah-marah, gimana? Berbaring, panggil tukang pijat. Masalah selesai, pegel hilang. Nah, yang ketiga, menjaga pergaulan. Dengan berpuasa, kita memahami rasanya teman-teman kita di sana yang tidak mampu untuk makan makanan seperti kita, yang menimbulkan rasa suka menolong di antara kita. Juga di bulan Ramadan ini ada salat taraweh yang mempererat tali silaturahmi kita. Di salat taraweh kita salat berjamaah di masjid atau di musola. Tetangga-tetangga yang jarang atau bahkan nggak pernah ketemu pun dipertemukan di jamaah taraweh, yang membuat kita menjadi lebih saling kenal. Seperti makan-makan yang kita adakan malam hari ini, warga RT 14 sekarang sedang makan-makan bersama, buka puasa bersama, bersenda gurau bersama, yang insya Allah mempererat perjalanan tali silaturahmi antar tetangga. Semoga kedepannya warga RT 14 menjadi semakin guyup dan rukun ya. Nah, yang keempat, puasa itu bagus untuk kesehatan. Kenapa? Karena dengan puasa kita memberi waktu untuk organ pencernaan kita untuk beristirahat. Selama 11 bulan kita telah memanjakan perut kita dengan berbagai kuliner. Segala-galanya masuk perut, masuk mulut. Tanpa berpikir baik dan buruknya. Kita mungkin tidak tahu yang masuk ke dalam diri kita itu baik atau buruk. Padahal sakit dan sehatnya tubuh kita itu bergantung dari apa yang kita makan. Karena itu, setelah buka puasa, jangan kalap langsung makan semuanya balas dendam. Pikirkanlah makanan yang baik untuk kesehatan tubuh juga. Kita harus makan makanan yang halal dan thayyib. Halal itu atau mubah artinya diperbolehkan.
Thayyib artinya baik. Kalau untuk orang diabetes tidak boleh makan manis-manis, berarti makanan yang manis-manis itu tidak diperbolehkan untuk orang diabetes. Kalau yang kolesterol nggak boleh makan makanan yang berminyak, makan cumi, makan udang, makan kepiting, karena tidak halal dan tidak thayyib untuk dirinya, ya Pak RT. Ya. Nah itu tadi baru manfaatnya puasa, belum lagi sahur. Kenapa kita selalu bangun sahur dini hari, masih malam? Karena setelah kita sahur itu lebih baik kita menunaikan salat tahajud sebelum subuh. Sengaja agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada langit dan bumi ini. Juga pada bulan puasa terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Yang di malam itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya untuk semua hambanya yang berdoa kepadanya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang menerima keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung atau tidak mengenakan. Karena meskipun berwujud seperti bidadari ini, saya juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kopi hitam rasanya pahit. Masuk. Cakep. Diminum habis nggak tanggung-tanggung. Cakep. Bidadari kahyangan mau pamit. Jangan rindu itu berat, biar Dilan aja nanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.